Ketika Agatha Harkness jadi bintang dadakan di WandaVision tahun 2021, banyak yang gak nyangka. Di komik Marvel, dia itu biasanya cuma jadi karakter sampingan di cerita-cerita supernatural dan gak pernah jadi sorotan utama. Tapi, karakter tetangga usil yang dimainkan Catherine Hahn ini berhasil bikin penonton kelepek-kelepek sampai akhirnya dia mendapatkan serial spin-off-nya sendiri 3 tahun kemudian. Nah, pertanyaannya, apakah Jack Sever selaku pencipta dari WandaVision ini sendiri bisa membuat keajaiban yang sama di Agatha All Along? Ya, meskipun nggak se-memorable WandaVision, serial yang berjumlah 9 episode ini masih punya misteri-misteri mind-blowing dan dialog yang seru banget. Ditambah lagi, acting dari si Catherine Hahn yang bikin karakter si penyihir jahat ini makin gak bisa dilupain. Hai Searcher, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, kita bakal membahas serial yang terbaru lagi dari MCU, yaitu Agatha All Along. Yang pastinya series ini nih ternyata bisa memberikan kita cerita Marvel yang lebih variatif dan juga fresh. Sebelum itu seperti biasa, Source harus ingatkan terlebih dahulu kalau pembahasan film ini mengandung banyak spoiler. Jadi skip aja kalau kalian gak mau kena spoiler setitik pun. Oke, langsung aja kita bahas. Sebagai sequel, serial ini tetap ada nyambungnya ke WandaVision, mulai dari karakter ikoniknya kayak Sharon Davies yang diperankan oleh Debra Jorup sampai Ralph Bohrer yang lagi healing dari trauma. Tapi Agatha All Along juga punya vibes yang beda. Awalnya kita ngeliat Agatha dalam parodi dari serial HBO Mare of Easttown, tapi plotnya tuh langsung berbelok ke arah baru atau lebih tepatnya jalan baru. Nah, kalau di WandaVision itu kan lebih ke sejarah television. Agatha All Along ini tampil lebih teatrikal dengan lagu-lagu orisinal, settingnya yang megah dan juga penampilan keren dari bintang Broadway Patti LuPone. Dicampur lagi dengan elemen ini memberikan sentuhan lucu yang jadi penyeimbang dari tema supernatural yang aslinya tuh serem banget. Nah, lucunya lagi, Agatha ini malah diselamatkan sama Billy Maximoff, yaitu dia adalah seorang remaja gotik yang ternyata anak dari orang yang memberikan kutukan ke dia, yaitu Joe Locke. Mereka berdua akhirnya membuat sebuah perkumpulan penyihir untuk menjelajahi Witch's Road, yaitu sebuah jalur penuh rintangan magis yang menjanjikan kekuatan buat yang bisa melewatinya. Meskipun konsepnya ini keren, alurnya itu sebetulnya terkadang kerasa banget repetitif, karena di tiap episode isinya mereka itu ya cuma ngadepin teka-teki magic baru. Tapi, serial ini berhasil bikin penasaran dengan banyak misteri tentang karakter-karakter uniknya. Jadi ya nggak kerasa bosan. Rintangan di jalan ini emang bahaya banget. Bahkan yang gagal beneran, itu bisa mati. Jadi meskipun bagian tengah cerita ini agak lemah, petunjuk-petunjuk cerdas dan juga drama antar karakter itu tetap bikin seru. Perkumpulan penyihir ini punya anggota yang gaya magis dan juga latar belakangnya itu beda-beda. Tapi menurut Source ya, sayangnya cerita dari beberapa karakter itu kurang digali. Contohnya aja nih, misalnya kayak si Alice Bolivar yang diperankan oleh Ali An, itu kurang banyak tampil, jadi pas ada momen emosionalnya dia, ya kita nggak terlalu relate dan nggak terlalu terhubung gitu. Terus kisahnya Jennifer Kell yang diperankan oleh Sashir Zamata, itu juga kurang nendang meskipun dia muncul terus sampai akhir. Tapi Zamata itu tetap asyik ditonton karena humor khasnya dia. Tapi nih ya, juaranya itu ada dari kelompok ini, yaitu jelas Lilia Caldero yang diperankan oleh Patti LuPone. Nah, episode Death Hand in Mind itu menceritakan perjalanan waktunya, jadi yang paling stand out itu di Agatha All Along. Agatha sendiri itu yang merankan tetap si Honey. Dia tetap jadi tokoh utama. Dia tuh licik, egois, dan gak ada takut-takutnya buat bunuh orang. Berkhianat itu jadi kayak udah nafas buat dia. Tapi herannya dia tetap punya daya tarik. Lihat aja dia yang manipulatif banget dengan emosi orang-orang di perkumpulannya, bikin cerita ini makin seru. Kita juga tahu kalau dia itu punya sisi lembut gara-gara anaknya, Nicholas Cage, yang udah nggak ada. Mungkin itulah yang bikin dia jadi perhatian sama si Billy. Tapi untungnya, si Schaeffer ini nggak bikin dia jadi karakter yang tobat. Dia belajar buat nggak egois, tapi di akhir cerita, dia tetap menjadi penyihir jahat yang nggak menyesal. Ini juga yang bikin endingnya itu agak-agak kurang nendang sih ya. Sebenarnya tuh masih banyak pertanyaan yang nggak dijawab. Kayak apa sih yang sebenarnya membuat si Agatha itu jadi kayak gitu sifatnya? Ada flashback tentang dia sebagai ibu, tapi motivasi utamanya itu tetap nggak jelas. Banyak misteri di Agatha All Along yang kayak gini nih. Pengungkapan bahwa remaja sebenarnya adalah Billy Maximoff itu nggak terlalu ngasih impact yang besar. Tapi walaupun kurang greget, cerita Billy ini akhirnya mendapatkan pengembangan yang menarik lewat flashback yang menjelaskan gimana dia bisa survive setelah Hex hilang. Kasian sih si Joe Locke yang harus muterin promo dengan cuma bisa nyebut karakternya sebagai remaja. Padahal dari awal, para penonton setia MCU pasti udah ngeh kalau itu tuh Billy Maximoff. Marvel tuh emang hobi banget ya bikin misteri-misteri begini. Jadi kita tuh harus sabar banget nunggu beberapa episode sebelum akhirnya nama Billy itu diungkap. Karena terhalang sama simbol misterius yang ada di mulutnya. Sayangnya nih, plot simbol ini terasa lemah, apalagi alasan awal kenapa Lilia bikin simbol tersebut. Itu tuh kayak kurang jelas. Plot ini kayak cuma jadi alasan supaya si Wanda itu nggak ngeh kalau Billy masih hidup dengan wujud baru di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tapi nggak beneran masuk akal, ya nggak sih? Karakter Billy aja baru dapat sorotan setelah identitasnya diungkap. Jadi kita cuma bisa kenal dia di beberapa episode terakhir doang. Meskipun begitu, Locke ini berhasil banget memerankan sisi tragis Billy, jiwa yang terombang-ambing nyari jati diri dan saudara kembarnya. Di episode 8, dia akhirnya mendapatkan momen keren buat memakai kostum Wiccan dari komik. Nah, ini tuh benar-benar adalah sebuah terjemahan sempurna dari tampilannya di komik. Apa yang Billy lakukan dengan kekuatannya ternyata memiliki dampak besar dan berat, bikin dia makin nyambung sama kisah tragis ibunya dan juga mentor hantu barunya.
Hubungan antara Agatha dan Rio pun di sini bikin cerita tambah seru. Apalagi dengan adegan ciuman sesama cewek yang pertama kali nih di MCU. Tapi sayangnya hubungan mereka itu kurang dieksplorasi. Salah satunya adalah personifikasi dari kematian, yang seharusnya dijelaskan lebih detail kan. Setiap kali Rio muncul, suasana langsung jadi lebih menarik. Tapi sayangnya, dia itu sering muncul dan hilang tiba-tiba juga tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada episode-episode di mana dia nggak nongol sama sekali. Kadang dia jadi temen yang nyetel drum buat tantangan musik atau challenge musik, tapi kadang juga kelihatan nyeremin dengan pisau melengkung. Si Rio ini emang bikin penasaran, tapi sayangnya karakter dia itu sebetulnya butuh pengembangan yang lebih. Dia mungkin terasa kayak antagonis atau villain utama. Apalagi karena Salem Seven itu nggak berkembang sama sekali. Tapi Rio itu karakternya jauh lebih kompleks dari itu semua. Kehadirannya bikin Agatha all along bisa mendalami tema-tema kayak rapuhnya hidup dan kepastian dari kematian. Salah satu kekuatan utama serial ini adalah keberanian buat menyelam dalam-dalam ke tema-tema yang rumit ini. Eksplorasi yang berani tentang kompleksitas hidup lewat karakter perempuan-perempuan, ditambah si Billy yang emosinya gak stabil. Semua ini dibungkus dalam settingan supernatural yang keren, yang punya banyak bahaya dan keajaiban. Gak pernah bisa nebak deh apa yang bakal ada di tikungan berikutnya di Witch's Road. Tentu aja, belakangan kita tahu kalau jalan tersebut ternyata nggak sepenuhnya seperti yang Agatha tahu atau yang kita bayangkan. Tapi pengalaman yang dialami oleh kelompok penyihir ini di sepanjang jalanan tersebut itu tetaplah berharga. Agatha all along mungkin nggak bisa ngalahin WandaVision, tapi tetap jadi salah satu serial Marvel atau serial MCU yang paling kuat. Dengan performa memukau dari Kathryn Hahn sebagai Agatha Harkness, serial ini mengajak kita jalan-jalan di Witch's Road untuk petualangan yang spooky dan penuh fantasi. Walaupun memang ceritanya nggak selalu konsisten dan kadang bikin kita tuh gregetan, tapi ini tuh tetap jadi thriller yang asik ditonton berkat karakter-karakter yang lebih berwarna. Secara keseluruhan, untuk film ini Minsors mau kasih rating 7,5. Keunggulannya, akting Kathryn Hahn sebagai Agatha Harkness ini benar-benar sangat menonjol. Dia membuat karakter ini jadi seru dan menarik buat diikuti. Tema supernatural dan juga gaya teatrikal yang unik berhasil bikin cerita terasa segar, apalagi ditambah suasana lucu yang menghibur. Hubungan antara karakter-karakter dan juga elemen-elemen plot seperti Witch's Road serta latar belakang magisnya itu menarik banget. Seakan tuh bikin dunia yang ada di dalam series ini tuh sangat hidup. Tapi kekurangannya, beberapa karakter sampingan itu kurang tereksplorasi tiap karakternya. Jadi ada yang terasa datar atau bahkan bikin penasaran tanpa kejelasan. Plot misteri yang kadang nggak konsisten dan juga ada bagian yang agak lambat atau terlalu repetitif, terutama saat menghadapi tantangan jalan di Witch's Road. Secara keseluruhan, serial ini bisa dibilang memuaskan dan pastinya bakal memuaskan para penggemar atau para fans karakter Agatha. Nah, sekarang Minsors tuh mau kasih beberapa detail menarik dari karakter Agatha Harkness ini sendiri. Sources nih yang belum nonton WandaVision secara menyeluruh pasti bingung kan gimana cara harus memahami alur cerita dan juga peran dari Agatha ini sendiri. Jadi, Agatha Harkness dia adalah seorang penyihir kuno dalam dunia komik Marvel yang pertama kali muncul pada Fantastic Four jilid 94 tahun 70. Di komik ini dia merupakan salah satu penyihir terkuat dan tertua di dunia Marvel yang bahkan hidup sejak zaman Salem Witch Trial pada abad 17. Walau Agatha ini sering berada di latar, dia memainkan peran besar dalam kisah-kisah yang melibatkan sihir, terutama sebagai mentor bagi Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Dia mengajarkan Wanda untuk lebih menguasai kekuatan sihir dan chaos magic, meskipun hubungan mereka cukup kompleks dan gak selalu baik. Dalam WandaVision, karakter Agatha Harkness ini dibawa ke layar dengan gaya baru yang menawan dan juga jenaka oleh Kathryn Hahn. Di serial ini, Agatha muncul dengan identitas palsu sebagai Agnes, yaitu seorang tetangga yang cerewet yang suka ikut campur dalam hidup Wanda. Belakangan terungkap bahwa Agatha ini ternyata adalah penyihir yang terpesona oleh kekuatan Wanda, terutama ketika dia mengetahui bahwa Wanda itu memiliki chaos magic yang sangat kuat. Agatha datang ke Westview untuk memahami dia, dan jika mungkin, dia itu pengen mengambil kekuatan dari Wanda itu sendiri. Mengapa Agatha bisa ada di WandaVision? Nah, hal ini karena adanya koneksi dengan sihir dan chaos magic Agatha yang tertarik pada kekuatan Wanda Maximoff, karena Wanda tidak menyadari potensi besar dari chaos magicnya. Dan kekuatan ini bisa menciptakan realitas yang baru seperti Westview. Agatha ini ingin mempelajari atau bahkan merebut kekuatan ini. Karakter Agatha Harkness yang menyamar sebagai Agnes di WandaVision ini bertujuan untuk menyelidiki dan mendekati Wanda Maximoff tanpa menimbulkan kecurigaan. Agatha mendeteksi adanya chaos magic yang kuat di Westview setelah Wanda tanpa sadar menciptakan dunia ilusinya sendiri. Sebagai penyihir yang penasaran, Agatha tentu ingin mempelajari bagaimana Wanda bisa mengandalkan atau mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Dengan menyamar, si Agatha ini bisa berinteraksi langsung dan mempelajari Wanda Maximoff dari dekat. Wanda memiliki kemampuan yang sangat besar, tapi saat itu ia belum memahami sepenuhnya asal-usul dan juga potensi kekuatannya. Nah, dengan si Agatha Harkness ini berpura-pura menjadi Agnes si tetangga yang cerewet, Agatha bisa menyusup ke dalam hidup Wanda tanpa menimbulkan kecurigaan, bahkan sambil menanam rasa nyaman dalam interaksi mereka. Agatha ini ingin tahu apakah Wanda benar-benar menyadari akan hex yang dia buat dan apakah dia punya kendali penuh atas realitas tersebut. Melalui pengamatannya, Agatha bisa menganalisis sumber kekuatan Wanda dan mencari cara untuk mengambilnya untuk kekuatan dirinya sendiri. Dalam dunia situasi komedi yang Wanda ciptakan, semua orang itu punya peran tertentu, dan Agatha memilih untuk mengambil peran sebagai tetangga yang cerewet atau yang usil serta dia itu penuh dengan rasa ingin tahu.
Hal ini agar identitas Agnes bisa membuatnya terlibat dalam segala konflik dan aktivitas Wanda, terutama saat hal-hal aneh terjadi di Westview. Agatha akhirnya berhasil mengungkap banyak hal tentang kekuatan Wanda Maximoff dan juga menguji batasannya di episode-episode terakhir WandaVision. Nah, dengan penyamaran ini, Agatha tidak hanya berhasil menyusup ke kehidupan Wanda, tapi juga menciptakan momen-momen yang menegangkan sekaligus jenaka atau momen-momen lelucon. Sampai pada akhirnya dia memperkenalkan dirinya sebagai dalang di balik beberapa keanehan di Westview dengan lagu ikonik Agatha All Along. Selanjutnya kita bakal bahas tentang siapakah Billy Maximoff dan juga anak Wanda yang lain, yaitu Tommy. Pasti kalian masih bingung kan sama yang ini? Sebenarnya anak-anaknya Wanda ini tuh beneran ada apa enggak sih? Terus di universe mana ya? Bukannya pasti Doctor Strange Multiverse of Madness terungkap ya kalau anak-anaknya Wanda itu cuma ilusinya sendiri. Nah, Billy Maximoff yang dikenal juga sebagai Wiccan, dia adalah salah satu dari dua anak Wanda Maximoff dan Vision di Marvel Universe. Billy memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat mirip dengan Wanda Maximoff yang membuatnya menjadi karakter penting dalam cerita Marvel. Di WandaVision, Billy dan saudaranya yang bernama Tommy adalah hasil dari kekuatan Wanda yang digunakan untuk menciptakan ilusi di kota Westview. Di seri ini, Wanda secara tidak sadar menciptakan Billy dan Tommy dalam realitas yang ia kendalikan sepenuhnya. Dalam versi komik, Billy dan Tommy itu lahir dari Wanda tapi dengan cara yang lebih kompleks. Jadi si Wanda ini menggunakan kekuatan sihirnya untuk menciptakan mereka. Tapi tanpa sepengetahuannya, energi itu sebenarnya berasal dari iblis yang bernama Mephisto. Ketika Mephisto menyadari ini, dia lalu menyerap energi yang membentuk Billy dan Tommy, sehingga membuat mereka hilang. Meski begitu, jiwa Billy dan Tommy akhirnya terlahir kembali sebagai manusia yang berbeda. Billy Kaplan alias Wiccan dan Tommy Shepard alias Speed. Nah, itu adalah mereka berdua ya. Mereka berdua ini tumbuh di keluarga yang berbeda tanpa mengetahui asal-usul mereka sebagai anaknya Wanda Maximoff. Di serial WandaVision, Billy dan Tommy adalah bagian dari dunia ilusi yang Wanda ciptakan di Westview setelah mengalami trauma besar karena kehilangan Vision. Mereka lahir sebagai bagian dari keinginan Wanda untuk memiliki keluarga bahagia bersama Vision. Namun, karena seluruh dunia di Westview hanya merupakan hasil manipulasi kekuatan Wanda, Billy dan Tommy itu juga bagian dari ilusi itu. Pada akhir dari seri ini, ketika Wanda harus membongkar dunia buatan itu, Billy dan Tommy menghilang bersama dengan ilusi tersebut. Hal ini menyeratkan bahwa mereka hanya bisa ada dalam dunia yang Wanda buat sendiri. Nah, dalam komik, Billy itu kan berasal dari Earth 616, semesta utama Marvel, setelah terlahir kembali sebagai Billy Kaplan. Namun, versi WandaVision dari Billy dan Tommy itu berada di Marvel Cinematic Universe yang bisa dikatakan sebagai Earth 19999999. Dalam film Doctor Strange The Multiverse of Madness, Wanda mencari versi lain dari anak-anaknya di multiverse, berharap menemukan Billy dan Tommy yang nyata. Dalam multiverse, memang ada versi Billy dan Tommy yang hidup di dunia nyata, tapi bukan hasil dari sihir atau ilusi yang dibuat oleh Wanda. Vision asli emang udah mati, dibunuh oleh Thanos di Avengers Infinity War. Wanda nggak bisa menerima kematian Vision. Hal ini yang memicu utama atau trauma besar yang menyebabkan dirinya tanpa sadar menciptakan realitas baru di Westview, tempat ia bisa hidup bersama Vision dan memiliki kekuatan atau memiliki keluarga dengan anak-anak Vision. Di WandaVision hanyalah versi ilusi yang dibuat Wanda dari memorinya tentang Vision. Dia nggak memiliki tubuh fisik atau keberadaan nyata di luar Westview, hingga akhirnya menghilang bersama dunia buatan Wanda saat dia membongkar ilusi itu di akhir seri. Jiwa Billy dan Tommy itu tetap ada di alam semesta. Mereka kemudian dilahirkan kembali sebagai dua individu baru, yaitu Billy Kaplan alias Wiccan alias Tommy Shepard alias Speed. Dengan kemampuan masing-masing yang mirip dengan kekuatan Wanda dan juga Pietro alias kakak Wanda yang juga dikenal sebagai Quicksilver, mereka tumbuh dalam keluarga yang berbeda tanpa mengetahui asal-usul mereka. Tetapi kemudian mereka bergabung dalam Young Avengers dan menyadari koneksi mereka dengan Wanda. Jadi, meskipun Billy dan Tommy di WandaVision memang awalnya adalah ilusi dari Wanda yang diciptakan oleh Wanda sendiri, tapi di cerita komik mereka itu udah berinkarnasi sebagai individu baru di Earth 616. Dalam MCU, kemunculan mereka di multiverse mungkin akan membuka peluang mereka untuk kembali dalam cerita utama. Tetapi sejauh ini belum ada indikasi bahwa mereka sudah berinkarnasi di Earth 1999 seperti di komik. Dalam komik, Billy Kaplan itu tumbuh sebagai anak dalam keluarga normal dengan orang tua yang bukan Wanda atau Vision. Dia nggak mengalami kejadian khusus atau kecelakaan yang mengakibatkan reinkarnasi langsung. Dia hanya terlahir kembali dengan kekuatan yang mirip dengan Wanda dan tanpa pengetahuan tentang masa lalunya sebagai Billy Maximoff. Dalam beberapa versi, karakter Tommy Shepard ini dia dipandang sebagai manifestasi dari jiwa Tommy Maximoff yang kembali dalam bentuk yang baru. Dengan demikian, Tommy Shepard itu dapat dianggap sebagai inkarnasi dari Tommy Maximoff yang membawa warisan kekuatan dan koneksi dengan orang tua mereka, yaitu Wanda dan Vision, meskipun tidak dalam bentuk yang sama. Hal ini tetap menjadi misteri dari Marvel yang menarik tentang bagaimana kebangkitan kembali Billy dan Tommy terjadi. Oke, Sorcerers, itulah tadi penjelasan panjang tentang Agatha Harkness dan juga mengungkap tentang asal-usul Billy Maximoff yang cukup rumit, tapi juga seru. Seperti biasa, kalau ada detail yang pengen ditambahkan, langsung aja kalian komen di bawah ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa subscribe channel Clicksaurus untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi supaya nggak ketinggalan sama video-video kita kalau kita udah update. Jangan lupa juga follow sosial media kami supaya nggak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya.